Mari kita buka kitab kita di dalam kitab Wahyu pasalnya yang kedua. Kita membaca dari ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang kelima. Kitab Wahyu pasalnya yang kedua, ayat kedua sampai dengan ayatnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka berdusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dia dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah kembali kepada kasih ulang-ulang. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes ketika dia sedang berada di Pulau Patmos. Di dalam pasalnya yang kedua dan ayat pasalnya yang ketiga, ini bercerita tentang surat Tuhan Yesus kepada 7 jemaat. Dan salah satu jemaatnya adalah jemaat Efesus, jemaat pertama yang didirikan di sana. Saudara, Efesus itu adalah kota yang besar, pusat perdagangan. Ya, karena kota ini adalah kota pusat perdagangan, maka kota ini termasuk kota yang melimpah. Karena terjadi transaksi ekonomi di sana, dan masyarakatnya sebagian besar adalah masyarakat yang berada. Tetapi saudara, di tengah-tengah kota ini adalah kota yang besar dan pusat perdagangan, ternyata kota ini juga sebagai kota penyembahan Dewi Artemis. Karena orang-orang di sana ingin supaya barang-barang yang mereka jual itu laku, mereka menyembah. Bukan menyembah kepada Tuhan Yesus, tetapi menyembah kepada Dewi Artemis. Oleh sebab itu kota ini banyak sekali penyembahan berhala. Ya. Meskipun Rasul Yohanes pernah tinggal di sana secara rohani dan mengabarkan tentang Injil kebenaran Kristus, tetapi orang-orang di sana justru kelihatan paling sehat, tetapi memiliki rohani yang kurang, iman yang lemah, sehingga di dalam Wahyu yang kita baca ada teguran yang sangat keras kepada mereka. Saudara bayangkan firman Tuhan tadi kita baca bahwa dikatakan bahwa engkau tercela di hadapan. Ada perbuatan yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di Efesus sehingga hatinya jauh dari Tuhan. Mereka lupa akan kasih mula-mula itu. Itu sebabnya dikatakan kembalilah kepada kasih semula. Kembalilah kepada kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu apa, saudara? Di mana keadaan kita pada waktu itu memiliki kerinduan yang tulus datang kepada Tuhan. Tidak ada neko-neko, tidak ada motivasi yang lain, tidak ada tujuan yang lain, hanya datang tulus di hadapan Tuhan. Itu yang dialami jemaat Efesus pada saat mula-mula mengenal Yesus. Tapi ketika perekonomian mereka sudah maju, banyak orang datang ke sana,
keuangan mereka sudah mulai naik, mereka sudah kehilangan ketulusan itu datang kepada Tuhan. Ya. Sehingga hati mereka semakin jauh. Kasih mula-mula adalah hati yang mau taat, bukan karena terpaksa. Karena orang-orang di Efesus itu sudah mulai terpaksa datang ke gereja, akhirnya mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mereka bangun, mereka membuat patung yang tidak perlu harus capek-capek, ya, ke bait Allah, sinagoge pada waktu itu untuk beribadah atau menyembah Tuhan. Mereka hanya di rumah atau di tempat usaha mereka bangun patung dan mereka sembah, sudah selesai, tanpa harus meninggalkan pekerjaan mereka. Tidak ada hati yang taat lagi kepada Tuhan. Tidak ada sukacita dalam berdoa dan berfirman, ya. Tetapi karena emosi semata dan hubungan yang semakin jauh. Saudara, kasih mula-mula adalah mengingat awal kita kembali memulai mengenal Tuhan. Pada waktu kita mulai berdoa, pada waktu kita mulai kenal Yesus dalam sungguh-sungguh, pada waktu itu kita merasa doa kita ini terasa ringan. Tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Ya. Kalau kita beribadah itu dengan penuh sukacita, tidak berat untuk datang ke gereja beribadah. Lalu kita memiliki kerinduan baca firman, tanpa harus disuruh-suruh lagi, tanpa harus disuruh pendeta, tanpa harus disuruh pasanganmu, tanpa harus disuruh orang lain. Itu pada waktu kita kondisi betul-betul baru mengenal Tuhan. Ya. Itulah kasih mula-mula. Namun seiringnya waktu, seiringnya rutinitas, seiringnya kesibukan kita, seiringnya masalah hidup bahkan pelayanan, membuat kasih itu semakin memudar, sehingga aktivitas rohani kita tidak lagi menyala seperti itu. Sehingga pelayanan kita itu ya sekedar hanya rutinitas setiap minggu. Apinya sudah kurang, hadirannya sudah kurang, urapannya sudah kurang. Yang penting tampil, selesai pelayanan, pulang. Oleh sebab itu saudara, hari ini marilah kembali kepada kasih mula-mula ketika engkau mengenal Yesus dalam hidup saudara. Karena banyak orang meninggalkan Tuhan hari-hari ini. Di dalam ayat yang keempat berkata, kata meninggalkan itu berasal dari kata Yunani yaitu apemi, yaitu melepaskan dengan sadar, bukan hilang secara tiba-tiba. Jemaat Yesus, mereka tidak kehilangan iman, tetapi mereka kehilangan kasih. Hati mereka tidak lagi terjaga, sehingga kasih kepada Tuhan perlahan-perlahan sudah mulai pudar tanpa disadari. Kadang-kadang kita merasa bahwa kasih kita itu ternyata sudah tidak ada lagi semangat untuk berdoa, tidak ada lagi semangat untuk baca firman, tidak ada lagi semangat untuk gairah untuk melayani dan beribadah. Ya. Saudara, beberapa tahun yang lalu di Geroya itu kita bikin doa semalaman. Doa semalaman di Geroya waktu itu karena begitu semangatnya, bukan hanya gereja di Geroya, kita gabungan semalam. Ada dari Menceng, ada dari Ciputat, ada dari Bulak Panas, Geroya 4 gereja. Kita doa semalaman itu gabung penuh gereja. Ya. Tidak ada doa semalaman itu jam 10, jam 11 selesai. Sampai pagi, sampai jam 4, jam 5 dari malam sampai pagi kita berdoa. Ya. Gak ada ngantuk, terus berdoa, menyembah dengan firman sampai benar-benar semalaman, sampai pagi baru selesai. Saya pun waktu itu berheran-heran, kok bisa ya?
doa semalaman penuh gereja itu ya. 4 gereja berkumpul sebulan sekali berdoa sampai pagi. Itulah kasih mula-mula itu. Ya. Kasih mula-mula itu tidak hitung-hitungan waktu, tidak hitung-hitungan uang, tidak hitung-hitungan tenaga untuk datang menyembah masuk ke dalam hadirat Tuhan. Raja Salomo mengawali hidupnya dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dia punya kerendahan hati, doa yang tulus. Tetapi saudara, apa akhir dari hidup dia? Akhir dari hidup dia adalah hatinya terbagi. Kasihnya digantikan kepada Tuhan dengan apa? Dengan kesenangan dunia ini. Ya. Padahal dia terkenal dengan raja yang penuh dengan hikmat dari Tuhan. Tetapi akhir hidupnya adalah dia punya istri yang banyak, dia punya bumi yang banyak, dan dia membuat penyembahan berhala. Dia membuat patung kepada rakyatnya untuk disembah. Awalnya dia begitu mengasihi Tuhan, tetapi dengan berjalannya waktu dan ketika dia melihat dia sudah menjadi raja yang besar, dia mempunyai segalanya, akhirnya dia masuk ke dalam kesenangan dunia ini dan dia ikuti apa yang dimau oleh dunia ini. Dia buat penyembahan berhala, dia ikuti istrinya bangun patung, dibangun patung. Oleh sebab itu saudara, pagi hari ini kita belajar supaya kita kembali kepada kasih mula-mula yang Tuhan. Amin. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan tadi katakan di ayat yang kelima, yang pertama adalah ingat kembali kasih Tuhan. Mengingat bagaimana pertama kali kita berdoa dengan sungguh-sungguh, mengingat bagaimana firman Tuhan pertama kali menyentuh hati saudara, mengingat bagaimana kita taat kepada Tuhan tanpa banyak alasan kepada Tuhan. Pernah gak saudara dengan firman, tiba-tiba firman itu tersentuh di dalam hatimu dan membuat hati saudara itu menangis di hadapan Tuhan? Pernah gak kau berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan sampai kau meneteskan air mata kepada Tuhan atas Tuhan? Pernah gak kau melayani tanpa harus banyak perhitungan, tanpa harus banyak alasan? Ya. Bapak Gembala Kedoya ini adalah orang yang sangat sekali senang untuk melayani tanpa banyak alasan. Saudara bayangkan, buka cabang di Bulak Panas, buka cabang di Cibubur. Saya dengar ceritanya kami harus naik Kopaja, naik angkot. Saya dibawa, jadi saya dibawa naik angkot, belum punya mobil, belum punya motor, naik angkot pergi ke Ciputat, buka cabang di situ, buka gereja di situ. Ke Bulak Panas, sore kita di sana, buka di sana. Tidak ada alasan untuk melayani Tuhan. Ya, ingat kembali bagaimana kasih Tuhan. Ketika Daud jatuh ke dalam dosa, dan ketika Tuhan memberikan hukuman atas dosa dia, dan Daud pun tersadar akan dosanya dan dia meminta pengampunan atas dosa yang dia lakukan. Dia ingat kembali hubungannya dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 51 Daud berkata, pulihkanlah kembali kegiranganku karena keselamatan dari Tuhan. Daud tidak minta Tuhan memulihkan jabatannya, Daud tidak minta dia memulihkan negaranya, tapi Daud meminta, pulihkanlah kegiranganku, pulihkanlah agar aku mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Di dalam Ratapan 3 ayat 22 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis rahmatnya, selalu baru setiap hari besar setia.
Ingat kembali kasih Tuhan. Ratapan ditulis di tengah kehancuran Yerusalem, dan bangsa Israel menderita akibat dosa mereka. Tetapi di tengah-tengah kehancuran itu, Nabi Yeremia berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kasih Tuhan bagi saudara itu tidak pernah ada habis-habisnya, selalu baru setiap hari. Kasih Tuhan itu tidak tergantung bagaimana kondisi saudara. Saudara sedang sakit, saudara sedang lemah, saudara sedang susah, saudara sedang punya masalah, bukan berarti kasih Tuhan itu tidak ada. Kasih Tuhan itu tetap ada. Kasih Tuhan tidak berhenti saat saudara sedang gagal. Mungkin kita sedang gagal saat ini, pekerjaan kita sedang gagal, usaha kita sedang gagal. Bukan berarti kasih Tuhan itu berhenti di tengah-tengah kegagalan itu, saudara. Kasih Tuhan itu tetap ada. Kasih Tuhan itu lebih besar dari hukuman dan penderitaan yang mungkin saudara sedang alami. Lebih besar dari masalahmu, lebih besar dari sakitmu, mungkin saat ini kau sedang sakit. Lebih besar dari penderitaanmu saat ini. Karena Ratapan berkata, kasih Tuhan itu selalu baru setiap hari. Tidak pernah basi, tidak pernah usang, tidak pernah habis. Kemarin, hari ini, dan besok, kasih Tuhan itu tetap ada dalam hidup saudara. Amin. Jadi yang pertama, ingat selalu kasih Tuhan dalam hidup saudara. Yang kedua, bertobat. Yang dibenci oleh Tuhan, oleh masyarakat di Efesus adalah mereka hatinya berpindah. Dari tadinya mereka menyembah Yesus sebagai Tuhan, lalu mereka menyembah dewa-dewi yang lain. Oleh sebab itu, kita Wahyu 5 berkata, tercelalah engkau. Sudah tahu arti tercela? Tercela itu adalah tidak dipandang, tidak patut diperhitungkan. Ya. Oleh sebab itu, Yohanes berkata kepada masyarakat di Efesus, bertobatlah. Kembali kepada kasih mula-mula, artinya kita harus bertobat. Bertobat bukan hanya dari dosa yang besar, tetapi dari hati yang dingin kepada Tuhan. Ibadah tanpa kerinduan, doa hanya formalitas, itu hati yang dingin. Setiap ibadah tidak mendapatkan urapan, tidak mendapatkan hadirat, tidak bisa menikmati zaman Tuhan, itu hati yang dingin. Setiap ada ibadah fokus saudara hanya masalah, sehingga penyembahanmu tidak penyembahan yang tulus di hadapan Tuhan, itu hati yang dingin. Setiap baca firman hanya sekedar baca, tetapi setiap firman itu tidak ada yang menyadarkan hidup saudara, itu hati yang dingin. Ya. Oleh sebab itu bertobat bukan hanya dari dosa, tapi dari hati saudara yang dingin kepada Tuhan. Petrus pernah berkata kepada Tuhan, sekalipun semua meninggalkan engkau, tapi aku tidak meninggalkanmu. Tapi setelah itu Tuhan Yesus ditangkap. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Padahal dia sudah berkata, Guru, meskipun murid-murid yang lain meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkanmu. Tapi setelah itu dia menyangkal Yesus. Ada orang bertanya, ini kan yang bersama-sama dengan Yesus. Enggak, aku tidak kenal dia. Dia pergi lagi, ada orang tanya, kamu kan muridnya Yesus. Enggak, bukan. Saya tidak kenal kamu ini. Pergi lagi, kamu bersama-sama dengan Yesus kemana-mana. Enggak, bukan. Dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Tapi apa yang dilakukan oleh Petrus setelah dia sadar
dia menangis, dia sadar, dia sudah menyangka Yesus, dia bertobat dan dia minta pemulihan dari Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 19 berkata, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosa dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu terbaik. Banyak orang mengira saudara bertobat hanya soal menangis atau merasa bersalah. Padahal yang Tuhan inginkan pertobatan saudara adalah pertobatan yang sejati, perubahan hidup, perubahan pikiran, perubahan arah hidup saudara. Mungkin dulu tujuanmu hidup motivasinya adalah cari uang, cari kekayaan, cari harta sebanyak-banyaknya. Tapi ketika saudara bertobat, tujuan utamamu sekarang adalah cari Tuhan. Berubah pikirannya, berubah arah hidupnya, berubah hatinya. Ya. Bukan hanya saudara berhenti melakukan dosa, tapi ada perubahan di dalam hidup saudara. Tuhan tidak memanggil saudara untuk menyesali dosa, tetapi kembali kepada Tuhan. Karena bertobat dalam bahasa Yunani adalah metanoia, yang artinya perubahan pikiran, perubahan sikap hati, perubahan arah hidup. Jadi bertobat bukan hanya berkata, wah saya menyesal, wah saya mau berbeda, wah saya mau berubah, tapi hanya sekedar dibunuh. Ya. Besok ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi. Jangan seperti seekor babi saudara, seekor babi kalau dimandikan, ya, dibersihkan, dipakaikan baju, wah cantik kan? Saya pernah lihat ada sebuah restoran, itu di restoran itu semua isinya babi-babi yang kecil-kecil. Bagus lucu, udah bersih, pakai gitar, pakai baju, ya kan? Lagi makan, babinya dilus-lus. Orang pernah lulus-lulus babi? Pernah lah. Anak babi, ya. Dilus-lus. Ada tuh restoran isinya babi itu dilepas di situ, tapi yang kecil. Tapi coba babi itu saudara bawa ke Lutheran, ke kubangan, sudah bersih, sudah rapi. Kalau saudara bawa ke Lutheran di depan, balik lagi, kembali lagi ke situ. Karena memang asalnya, hobinya, dia senang bermain-main di Lutheran, di kubangan itu. Ya, kita jangan seperti itu. Kalau Tuhan sudah mengampuni saudara dan memberikan kesempatan untuk bertobat, ya bertobatlah. Jangan kembali kepada dosamu yang lama. Jangan kembali kepada kubanganmu yang lama. Harus sungguh-sungguh dari hati saudara bertobat. Agar apa? Agar wahyu kedua ini tidak terjadi dalam hidup saudara. Jangan sampai Tuhan berkata, hai engkau sudah tercela di hadapanku. Ya. Yang kedua adalah bertobat. Bertobat mendatangkan pengampunan. Yesaya 18, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi. Saudara pernah lihat buah kirmizi? Buah kirmizi itu seperti stroberi, tapi dia merah, dalamnya itu merah. Kalau kita makan buah itu seperti buah naga. Kalau buah naga kan kalau dia merah, lidah kita atau hidung kita itu bisa merah. Firman Tuhan katakan, sekalipun dosamu kirmizi banyak, tapi aku akan menjadikan putih seperti salju. Saudara pernah lihat salju? Belum ya? Main-main apa? Taman Anggrek ada tuh salju. Salju itu putih. Kalau dipegang
dipegang akan hancur. Ya, saking putihnya, saking beningnya tadi dipegang aja itu akan hancur. Dosa saudara seperti itu, seberat apapun dosa saudara, ketika saudara bertobat, Tuhan akan mengampuni. Tuhan tidak mengungkit lagi dosa-dosa yang lama, karena itu sudah ditinggalkan oleh Tuhan ketika engkau bertobat. Contohnya adalah Daud. Daud raja besar, bukan berarti dia tidak pernah melakukan dosa. Dia melakukan dosa. Dia ambil istri ajudannya, kemudian istri ajudannya hamil, dia suruh ajudannya berperang, meninggal. Dosa. Tapi ketika Daud bertobat, ya, dia meminta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan mengampuni Daud. Apakah Tuhan tinggal lagi dosanya? Tidak. Daud tetap menjadi raja yang besar. Daud tetap dipakai Tuhan. Daud tetap berperang melawan bangsa-bangsa lain, dan dia menang. Tuhan tetap berikan dia kemenangan. Tuhan tetap menyertai dan memberkati dia. Dan Tuhan tidak mengingat lagi dosa-dosanya yang sebelumnya yang sudah pernah dia lakukan, karena dia bertobat. Dan Tuhan mengampuni. Dan Tuhan tidak mengingat lagi dosa yang lama, karena itu sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi pertobatanmu harus pertobatan yang sungguh-sungguh dan merubah hidup saudara. Amin. Ya. Jadi jangan lagi menunda-nunda pertobatan. Yang ketiga dan yang terakhir adalah melakukan kembali yang semula. Lain dua yang ini mengatakan, dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Kasih tidak berhenti di dalam perasaan, tetapi terlihat di dalam tindakan. Kalau dulu engkau berdoa dengan sungguh-sungguh, sekarang lakukanlah kembali itu. Kalau dulu saudara bisa menyembah di dalam roh dan kebenaran dengan sungguh-sungguh, maka lakukanlah kembali. Kalau dulu saudara baca firman Tuhan itu bisa sungguh-sungguh sehingga kena di dalam hatimu, maka lakukanlah kembali. Kalau dulu saudara melayani tanpa banyak alasan, maka lakukanlah kembali itu. Kalau dulu saudara itu senang sekali berdoa, setiap waktu berdoa, maka lakukanlah kembali. Rut 1 ayat 16 berkata kepada mertuanya Naomi, Allahmu lah Allah. Ketika suami Naomi meninggal, suami Rut juga sudah meninggal. Lalu Naomi berkata, Rut, tidak ada lagi yang punya padaku. Nah, silakan engkau kembali ke kampung halamanmu, dan aku akan kembali ke kampung halaman. Tapi Rut katakan, aku akan ikut engkau, karena Allahmu lah itu juga Allah. Saudara, kasih Rut kepada Tuhan dibuktikan dengan tindakan di dalam kesetiaan dia sehari-hari, sehingga melahirkan yang namanya ketaatan. Mari yang ketiga, kembali melakukan kasih mula-mulamu sekarang. Doa dengan penuh kerinduan, baca firman dengan hati yang lapang, melayani dengan sukacita, mengasihi Tuhan lebih daripada aktivitas hidup saudara, mengalami urapan dan jamaah dari Tuhan. Kembalikan kembali kasih mula-mulanya Tuhan di dalam hidup saudara. Amin. Jangan rutinitas saudara menjadi fokus utama, tetapi fokus utama kita hari ini adalah mengembalikan hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini
memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri.